Aduh, tak can lah segitu tak kuat. Bawakan. Ya, kita sampai di pondok apa nih? Pondok Nurul Huda 2 Sungai Raya Dalam, insyaallah ya. Kita ngantarkan air bus. Berapa galon yang kosongnya? Ada belasan tadi. 12 ya. Bawa semuanya ya. Oke, kita di ujung Sungai Raya Dalam, Pondok Nurul Huda 2, insyaallah kita sampai. Wih, jauh-jauh nih dari Jawa Barat suruh mikul galon nih, nggak tahu nih kena pelonco kayaknya nih. Nih teman kita dari Garut nih datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang kami cintai, sahabat subscriber, sahabat YouTube, Facebook, Instagram, dan dimanapun teman-teman kami berada ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri sana. Wabil khusus teman-teman kita yang di Kalimantan Barat. Alhamdulillah, pagi yang cerah, bersyukur kita atas nikmat Allah yang telah memberikan kita umur panjang hari ini, masih memberikan kita kesehatan hari ini, dan yang paling penting adalah kita juga diberikan waktu luang ya. Waktu luang hari ini kita gunakan untuk tetap mengunjungi anak-anak santri kita yang ada di pondok-pondok pesantren, penghafal Quran ya, mereka yang pondok-pondok yang sederhana, pondok-pondok yang jauh dari kota, pondok-pondok yang berdiri di pelosok-pelosok ya, ataupun di pinggiran-pinggiran kota. Dan itu pondok-pondok yang banyak yang gratis, yang menampung orang-orang duafa, menampung orang-orang nggak mampu, orang-orang miskin ya. Nah, insya Allah dari kegiatan rutin kita teman-teman ya, sahabat YouTube ya, subscriber ya, kita hari ini santai ya. Kegiatan kita memang ya, masya Allah ya, Allah karuniakan suatu kegiatan yang padat setiap hari. Jadi ada kegiatan 5 bidang kegiatan yang harus setiap hari dikawal ya kan. Ada dakwah ya, ada pendidikan, ada sosial ya, ada ekonominya, kemudian ada kesehatan dan lain-lain. Nah, ini udah rutin kita kerjakan sahabat-sahabat subscriber ya, sahabat-sahabat YouTube ya. Mungkin yang teman-teman hari-hari atau sering melihat video-video ruqyah kami, itu adalah bagian daripada dakwah yang kami lakukan di lembaga Dewan Dakwah Kalimantan Barat, khususnya di Kuburaya ya. Ngerem mendadak ini, apa saja tumpah di belakang. Ya, kita menyapa dulu bersama istri kita tercinta, insyaallah, Bunda Nopi ya. Ini pasangan kita hari-hari menemani susah senang ya. Kita bersama-sama berdakwah ya kan, berdakwah untuk memberikan layanan kepada umat semampu kita ya Bun ya. Siap. Nah, Insyaallah. Insyaallah ini kita hari ini ya santai sejenak sambil menuju lokasi. Kita bincang-bincang sedak ya teman-teman subscriber. Kami punya banyak kegiatan di sini. Kami sampaikan juga ya informasi kepada teman-teman YouTube yang selama ini mungkin mayoritas melihat video ruqyah. Nah, kami sampaikan nih kegiatan-kegiatan sosial, terutama yang kegiatan kita Senin, Kamis, Jumat ya. Itu ada kegiatan namanya Semara, yaitu Semara sedekah makan untuk rakyat. Itu kita memberikan makan, memberikan makan siap saji. Nah, itu semuanya dana dari umat ya. Kita mengupload suatu program kegiatan untuk membantu saudara-saudari kita, baik itu tukang beca ya, pemulung, tukang, buruh bangunan, kemudian ya janda-janda miskin atau orang yang biasa ya. Nah, itu
semuanya bersama-sama sahabat-sahabat kita, para pendukung, orang-orang baik ya. Itu salah satunya sudah berjalan sekian tahun ya. Itu setiap Jumat kita lakukan itu dengan program Semara dengan Rp10.000 ya. Kita istiqomah bersama-sama umat ya. Kita hanya sebagai fasilitator, sebagai kurir ya, yang menampung, menerima, menyalurkan lagi dan memberikan laporan kepada umat ya. Kami hanya sebatas apa ya namanya ya, woro-woro itu apa ya, mengajak-ngajak atau menyampaikan berita, menginformasikan. Senin Kamis selalu bersama Bunda dan timnya, tukang masak ya, selalu memberikan makanan terbaik untuk anak-anak kita yang sedang puasa Senin Kamis, untuk memberikan bantuan makanan ya kan untuk anak-anak kita yang ada di pondok puasa Senin Kamis. Nah itu sampai saat ini ya udah sekian tahun juga, Masya Allah, Allah masih tetap berikan kami kesempatan untuk bersama-sama umat ya. Sekali lagi kami hanya kurir, hanya fasilitator, hanya tempat untuk menyalurkan, mengambil, kemudian menerima ya, dan memberikan laporan kepada umat ya. Sama dengan 10.000 ya, dimasakkan ya kan, diantarkan, kemudian dilaporkan ya. Ini Masya Allah banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh pondok-pondok pesantren ya, teman-teman kita yang ada di situ, anak-anak kita yang ada di situ, para asatid, para pengajar, guru, ustadz, ustazah. Beliau-beliau merasakan bahagia atas kepedulian kita ini ya, masih memberikan perhatian, memberikan support kepada mereka yang kadang-kadang ya mudirnya atau pimpinannya itu bagaimana memikirkan hari ini makan gitu kan, jangankan ya untuk memikirkan gaji dirinya, mereka masih memikirkan gimana makannya untuk besok, untuk besok, untuk besok, bagaimana anak-anak ini bisa makan ya yang enak lah gitu kan. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, karena kita ini terjun langsung di lapangan dan sering sekali kita mengajak teman-teman para donatur, sahabat yang punya kesempatan, waktu, tenaga, fasilitas, misalnya kendaraan baik mobil maupun motor, yang bisa sama-sama mengantar ke sana, mengantarkan langsung. Masya Allah ya, itu sudah apa namanya, merasakan betul apa yang dirasakan oleh anak-anak santri kita. Ada salah satu pondok ini ya, ini kita tidak jauh-jauh di dalam kota misalnya ya, karena banyaknya warga miskin yang masuk, warga duafa ya kan, mereka ada yang bayar semampunya dan banyak yang gratis. Jadi makannya kan tidak ada bedanya tuh yang bayar dengan yang enggak ya, karena memang disubsidi dari situ, atau donatur yang memberikan santunan beras atau apa ya. Kita melihat dengan mata kepala sendiri sangat sering ya, sahabat-sahabatku, para subscriber ya, kami mengajak nih woro-woro lagi nih, cerita-cerita lagi nih, bagaimana mereka ini kisah nyata ya, kisah nyata, karena kami juga sedang mempunyai pondok juga ya, membangun pondok ya, nampung anak-anak tidak mampu sama ya kan. Alhamdulillah di pondok kami atas izin Allah dan pertolongan Allah, teman-teman ya yang memberikan donasi ke tempat kami juga itu sangat jarang betul kita expose. Yang kita expose rata-rata adalah di pembangunannya, bukan di masalah makanannya ya. Bersyukur sekali kita kepada Allah, yang kita expose keluar, kita bantu keluar, kita sampaikan kepada teman-teman kita, pada pondok-pondok kita, kepada orang-orang miskin ya. Masya Allah, ternyata Allah kirimkan bantuan-bantuan itu ke pondok yang kami bina di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kuburaya. Dan itu suatu nikmat balasan Allah yang tak terhingga, tak ternilai sama sekali ya. Janji Allah sangat besar, sangat benar ya. Jika kita menolong agama Allah, kita menolong orang lain
ya kan, kita membebaskan penderitaan orang lain, kita memberikan makan orang lain, Allah akan mencukupkan kita, Allah akan mengganti, dan Allah akan membantu kita. Itu janjinya Allah. Kalau kita nggak percaya, ragu-ragu, ya sulit kita mendapatkan karunia yang begitu cepat, ya. Karena apa? Karena ada keraguan. Masya Allah. Jadi kegiatan kami itu bukan hanya ke dalam, banyaknya mengekspos keluar untuk kegiatan keluar. Ke dalamnya biasanya kita di posisi pembangunan, ya kan, sarana prasarana gitu ya. Atas izin Allah, kemudahan makanan Allah udah cukupkan. Alhamdulillah. Nah, lalu teman-teman ya, kita tadi kembali lagi kepada pondok. Kita dapetin nih pondok-pondok yang makannya sangat sederhana. Ada satu telur yang dibelah menjadi 7 untuk 7 orang. Ada telur dibelah 4, ya kan, untuk lauknya, tanpa ada sayur gitu ya. Nah, kalau pas cabai lagi murah, maka bikin sambal banyak-banyak, ya kan. Kita mau membeli ikan asin di sini ya, ikan asin juga udah mahal. Jadi Masya Allah sederhana, ada yang pakai sayur bening gitu kan. Nah, untuk menambah selera makan biasanya mereka menambah dengan garam. Nah, ini nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana seorang ustadz pimpinan pondok itu pusing 7 keliling. Bagaimana ini santrinya bisa belajar dengan baik, bagaimana santrinya bisa makan dengan baik. Kalau hari-harinya aja ustadz-ustadznya ini mesti memikirkan makannya saja. Bagaimana mau tenang kalau perutnya kosong? Bagaimana mau tenang kalau perutnya lapar gitu ya? Masya Allah. Nih ibu bapak ya, itu kita dapetin semua tuh seperti itu. Nah, itu bikin kita ya terenyuh, bikin kita ini hancur lebur deh, hancur lebur. Bukan tulangnya ya, tapi hati kita hancur lebur. Ya, betapa kita tidak bersyukurnya nikmat Allah yang begitu banyak dikasih kepada kita, tapi kita tidak melihat orang lain. Aduh, sedih. Kadang kita nangis di tempat itu, Bapak Ibu, teman-teman subscriber, sahabat YouTube. Ya, hari ini kepengen saya cerita. Ya, ada lagi anak-anak ini ya. Aduh, nih dia megang mie instan. Nih mentah dalam keadaan belum dimasak. Maka dia 4-5 orang itu makan nih dalam satu piring nampan besar sama-sama. Itu nasi dimakan, lauknya apa? Mie. Jadi mie mentah tadi itu sama-sama untuk makan mereka. Satu kali pas kita melakukan kegiatan donasi di situ, kita melihat seperti itu, asli pas jam makan yang kita mau makan nasi bungkus yang kita menjauh. Kita melihat bahwa dia jam makan, kita datang ke situ, ke posisi anak-anak langsung, bukan ke dapur. Ya Allah, ya nggak jadi makan kami, pemirsa, teman-teman subscribe, nggak jadi makan melihat anak-anak santri kita makan di situ dengan lauk seperti itu, sementara kita lauk ayam, ada macam-macam di dalam nasi bungkus itu. Tersekat di sini, nggak tega mau makan. Nah, itu real nih kenyataan ini ya. Nah, ini kan jarang diekspos, jarang diketahui gitu ya. Nah, kita kan nggak mengekspos orangnya gitu, kita melihat, ini kami ceritakan saja. Ya ibu bapak, itu membuat kita ini semakin bersemangat ya untuk bisa berbuat, tapi tanpa dukungan dari bapak ibu yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang peduli, yang digerakkan hatinya untuk membantu mereka. Ya sulit, nggak mungkin kita sendirian. Nah, maka kita siaran, kita ngajak-ngajak, kita informasi, woro-woro. Ya sekali lagi, ya jika Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan kelonggaran hati kita, kelapangan kita, ya insya Allah kita akan bersama-sama membantu mereka. Nah, ini dari posisi makanan.
Nah, kita beruntung sekarang ada pondok atau lembaga yang konsen betul dengan membantu berasnya, masya Allah gitu ya. Kita bersyukur ya, teman-teman kita bergerak bersama-sama memikirkan masa depan ini ya. Oke, kemudian itu dari segi makan ya, dari segi makan. Nah, sekarang minumnya ya, minumnya sekian tahun kita berjalan itu tak terpikir sebelumnya. Pas musim kemarau beberapa bulan yang lalu, kita melihat langsung juga nih kepada anak-anak santri kita yang ada di pondok-pondok itu. Mereka minumnya, ibu bapak yang dirahmati Allah ya, yang dia dikaruniakan rezeki yang banyak begitu ya. Kadang-kadang air bertumpah-tumpahan berlebihan. Anak-anak kita di situ ada yang minum air hujan, tidak direbus. Itu menampung dari air hujan, ya tidak direbus, minum begitu saja. Ada suatu kali air hujan tidak ada, kemarau, jadi menunggu air yang sangat coklat, air yang sekitarnya saja atau air sumur yang coklat, direbus, diminum. Aduh, itu kan kalau dari segi kesehatannya jauh daripada segi kesehatan. Ya, kalau ada kuman, E. coli di situ, ada salmonella, wah ngeri lah. Ya, bisa diare berat itu, bisa tipes lah. Oh, ngeri ibu bapak. Nah, itu menunggu lagi. Ada suatu kisah langsung nih ya, bukan kisah lagi, kita bantu ke sana. 30 tahun lebih mereka tidak dapat air minum yang layak kecuali menadah air hujan. Kadang santrinya nggak mandi karena air nggak ada. Kadang airnya untuk minum nunggu air pasang. Air pasang datang, warga di situ ngambil air minum yang air pasang yang warnanya coklat itu diambil, direbus. Ini kenyataan ibu bapak. Bagaimana pimpinan pondok itu, para pengurusnya pusing 7 keliling, memikirkan santrinya, memikirkan dirinya juga. Sudah gratisan, gitu kan? Ya, tidak semuanya bayar. Ya, kalau ada yang bayar itu kan yang mampu. Ya, nah, jangkauan dari kendaraan susah. Nengok minumnya seperti itu. Nah, ini kenyataan yang ada di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya kita di Kalimantan Barat nih ya, yang ketemu seperti ini. Nah, nih Bapak Ibu, jadi dengan kegiatan-kegiatan sosial kami, kemudian dakwah pendidikan tadi, kemudian yang hari ini juga yang kita melakukan kegiatan donasi untuk mengantarkan air bus, air minum buat santri ya. Itu adalah bagian-bagian dakwah yang kita lakukan. Nah, kita refreshing nih dari ruqyah ya. Nah, ruqyah ini bagian daripada kegiatan tadi ya, kegiatan di bidang kesehatan. Nah, salah satunya adalah memberikan air minum dan layanan kesehatan dengan ruqyah. Jadi masya Allah ya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ayo Ibu Bapak ya, kita bersama-sama dengan Rp8.000. Bagaimana sebuah kisah yang ditulis itu ya, dan diabadikan sampai sekarang ya, asbab daripada seorang mohon maaf ya, pelacur, asbab daripada seorang yang pezina ya, dia berjalan di suatu tempat kehausan, maka dia minum di salah satu sumur di padang pasir ya kan. Seorang perempuan penzina ini ya, mereka dia ngambil air minum di dalam sumur, turun ke bawah. Nah, saat dia selesai minum, dia naik ke atas, dia mendapati seekor anjing yang bagaimana dagingnya, air liurnya itu najis. Dia melihat seekor anjing yang kehausan ya, dengan menjulur-julurkan lidahnya di situ, kehausan menunggu ya untuk dapatkan air minum ya. Nah, rasa empatinya seorang perempuan ini tadi melihat binatang tadi ya, kalau di dalam kita ini ya
binatang yang najis ya. Jika kita terkena binatang liurnya aja, jika kita tidak hapus dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Islam, tentu sholat kita tidak diterima karena ada barang najis yang melekat di badan kita. Nah, ini adalah makhluk yang najis ya. Nah, si perempuan ini, maka dia rasa empatinya kepada makhluk muncul, maka dia dengan sadar ngambil lagi ke dalam sumur itu menggunakan sepatunya. Menggunakan sepatunya dia angkat dan diberikannya kepada seekor anjing yang kehausan itu. Ya, Masya Allah, asbab empatinya ini, kepeduliannya kepada makhluk, Allah melihat kebaikan manusia ini. Jadi asbab daripada dia menolong seekor anjing yang najis ini, Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia kesempatan bertobat, dan itu diabadikan, ya kan? Nah, perempuan ini ya masuk di surganya Allah, asbab daripada perbuatannya menolong seekor anjing yang hina. Apalagi ibu bapak yang dirahmati Allah. Ya, bagaimana ini? Suatu kabar yang luar biasa jika kita menolong makhluk Allah saja dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang baik, demi mengharapkan lillah saja karena kepedulian kita kepada makhluk. Allah aja angkat masalahnya orang tersebut, Allah aja kasihkan mereka hidayah. Ini apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabatku, subscriber semuanya di seluruh Indonesia dan internasional. Ya Allah, kurang apa lagi ya, jika seekor binatang yang najis aja Allah membukakan pintu maaf, Allah memberikan hidayah pertolongan kepada hambanya yang peduli kepada makhluk yang lain, apalagi kita ini menolong anak-anak yang di muka bumi ini adalah anak-anak yang terbaik di mata Allah. Kenapa? Karena dia sedang belajar Al-Quran, dia sedang mentadaburi Al-Quran, dia sedang mempelajari Islam, dan dia akan menjadi pewaris kita kelak. Ya, jika tidak ada para penghafal Quran, suatu kali Al-Quran ini habis, tidak ada lagi yang hafal, bagaimana kita bisa mendalami Al-Quran? Nah, dengan memberikan air minum, Masya Allah, memberikan yang terbaik kepada makhluknya Allah ini, makhluk yang sedang mempelajari Al-Quran. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sahabatku yang mulia, dengan 8.000 rupiah itu bersama-sama kita peduli. Mana tahu ini menjadi amal terbaik kita. 8.000 rupiah itu kita makan sekarang ayam geprek aja di sini udah 10.000, nggak dapet 8.000. Ya, kita minum teh sekarang di sini sudah 5.000, nggak dapet nasinya. Ya, air putih sekarang 1 gelas juga bayar. Ya Allah. Jadi dengan 8.000 ini kita istiqomah, kita kumpulkan mungkin sehari 500 kita kumpulkan dalam kencelengan. Allahu Akbar. Dan kita titipkan lagi kepada mana? Kepada Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional, Dewan Dakwah. Nah, kami sebagai kurir. Ibu bapak yang dirahmati Allah, umur ini sangat rahasia. Ya, kesehatan ini juga rahasia. Kesempatan juga rahasia milik Allah semua. Nah, kabar baiknya ibu bapak yang dirahmati Allah, selama ini nyawa ini masih ada, selama Allah ini masih menitipkan nyawa, kesempatan kita dalam keadaan sehat, ayolah bersama-sama. Ya, kami hanya woro-woro, kami hanya ngajak, ayolah kebaikan ini kita sebarkan. Jangan sendirian, ajak orang lain, ajak istri, ajak anak, ajak keluarga. Ayo sumbangkan ke sini. Ini yang jelas, ini kan membantu saudara-saudara kita. Sangat jelas. Ya, ibu yang berada di Pontianak sini, ayolah bersama-sama. Ya kan? Nah, jangan ragu-ragu ibu, bapak yang dirahmati Allah. Bisa jadi asbab kita ini, amalan kecil ini, tapi kita lakukan istiqomah seperti sholat.
yang kita bisa mampu melaksanakannya setiap saat tanpa perintah, dipanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah datang. Nah, bayangkan itu jika kita juga setiap hari atau setiap pekan atau kapan saja selalu mendonasikan harta terbaik kita untuk mereka. Jangan harta sisa, jangan harta yang haram, jangan harta yang korupsi mau dikasihkan, disedekahkan, nggak jadi amal, ya, nggak jadi amal. Ya, kita menjebloskan orang lain suruh makan harta haram kita, nah, sementara kita merasa itu ada amal yang baik, nggak keterima. Berikan yang terbaik kepada Allah, Allah akan balas dengan yang terbaik kepada kita. Ya, ayo ibu bapak yang dirahmati Allah, ya, kami woro-woro hari ini untuk siar saja, sedikit pun tidak ada memaksa, cuma mengingatkan kembali ada haknya orang miskin, ada haknya para musafir, ada haknya janda-janda miskin, ada haknya para duafa, ya, ada haknya fisabilillah di sana, ada haknya harta kita mereka untuk mengambil bagiannya kepada kita. Dan itu perintah dari Allah, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu perintah, ya, bukannya kita terpaksa. Nah, ya, jaminannya Allah apa? Jika kita menginfakkan harta kita, ya Allah akan balas dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan itu jangan dibayangkan bahwa itu 10 kali lipat uangnya begitu. Ya, urusannya Allah. Bisa jadi 10 kebaikan itu Allah tumbuhkan lagi setiap 10 kebaikan itu ibaratnya mungkin sebatang pohon padi yang setiap pohonnya itu muncul lagi 7 butir, 7 bulir, ya, yang 10 jadi menjadi 70, yang 70 menjadi 700 dan seterusnya. Itu janji Allah, tidak terbatas untuk orang-orang yang menginfakkan hartanya kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jika kita merasakan kebahagiaan dunia ini tanpa melihat orang-orang yang susah, tanpa melihat orang-orang yang kekurangan, tanpa melihat lagi bagaimana saudara-saudari kita yang di pelosok, di daerah, di perkotaan yang tak terjangkau oleh kita, belum sempurna, ya, masih semu kebahagiaan kita. Kita akan merasa sangat berbahagia, sangat menghargai, sangat bersyukur saat betul-betul kita melihat saudara-saudari kita ini yang lain Allah berikan cobaan seperti itu, namun kita saat selama ini hanya ditutup mata kita, dihalangi mata kita, dihalangi pikiran kita untuk tidak melihat mereka. Bersyukurnya hanya kita merasa hanya dapat harta saja, ya kan? Itu masih semu. Begitu kita melihat saudara-saudari kita yang susah-susah seperti itu, kita akan muncul perasaan yang Masya Allah, ya, akan muncul perasaan yang empati, akan muncul rasa syukur yang luar biasa kepada Allah. Andaikan mereka itu adalah kejadiannya kena ke kita ini, bisa jadi kita nggak kuat. Andaikan kemiskinan itu jatuh kepada kita, bisa jadi itu nggak kuat. Andaikan sakit juga itu dijatuhkan kepada kita, bisa jadi kita nggak kuat. Nah, kita diuji dengan kekayaan. Mungkin Allah maha tahu, maha besar, sehingga Allah menguji kita dengan caranya. Bisa jadi kita diuji dengan harta kita saja. Ya, kita lupa mensyukuri nikmat itu. Karena apa? Keasikan, kenyamanan, seolah-olah dunia surga kita yang asli, padahal bukan. Harta, ya, istri, anak, jabatan, ya, semua adalah cobaan untuk kita. Ya, miskin dicoba, kaya dicoba. Jadi miskin dicoba dengan apa? Tidak punya harta. Kaya dicoba dengan punya harta. Jadi dua-duanya dicoba. Dapat harta dikemanakan? Kalau miskin kamu cari siapa? Ya, siapa yang akan menolongmu? Ya, kecuali dia akan kembali lagi kepada Allah. Jika dia tetap tidak mencari Allah, bisa jadi tetap disempitkan jalannya sama Allah. Itu janji Allah juga. Ya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini banyak sekali cerita. Hari ini kita kepengen berbagi benar ini, ya, yang selama ini hanya melihat sebagai ruqyah,
sebagai peruqyah. Itu bukan profesi Ibu Bapak ya. Itu bukan profesi kami, itu adalah bagian daripada dakwah kami. Bagaimana kita bisa memberikan setetes pencerahan yang Allah titipkan ilmu kepada kami, bagaimana kami bisa memberikan kepada umat dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, jangan sungkan, jangan ragu, dan jangan takut sedikit pun. Ya, kami tidak pernah minta bayaran sedikit pun kepada teman-teman, kepada pasien, kepada orang-orang yang mau minta ruqyah, mau ikhtiar dengan ruqyah dimanapun sampai ke luar negeri. Sedikit pun kami tak pernah begitu ditanya biaya kami menentukan biaya. Tidak ya Bapak Ibu ya. Kalau mereka mau memberi dengan sesuka dia, dengan hadiah sesuka dia, ya kan, silahkan saja ya. Kami tidak pernah menentukan dikasih nggak dikasih. Kalau misalnya kami ke luar negeri atau kita keluar kota, entah ke Jakarta, entah ke Bali, entah ke mana saja, ke Aceh atau kemana saja, prinsip dasarnya silahkan aja ditanggung akomodasi sampai kami PP ya. Kami tak pernah minta pesangon, tak pernah minta uang untuk jajan kami atau apa, enggak ya. Kembali lagi kita serahkan kepada pasiennya. Prinsip dasarnya bagaimana kita bisa punya manfaat, kemudian orang yang kita bantu itu kembali tauhidnya kepada Allah. Kembali lagi dia kalau ada masalah kembali kepada Allah. Jika dia dapat cobaan, dia kembali lagi kepada Allah. Jika dia dapat cobaan kekayaan, dia bisa bersyukur kepada Allah. Jika dia dicoba dengan sakit dan lagi miskin, dia juga bisa kembali lagi kepada Allah. Itu aja ya. Ayo sahabatku semuanya di seluruh Indonesia, manfaatkanlah. Jangan sampai napas sudah tinggal di tenggorokan baru kita ingat mau bersedekah. Jangan sampai kita sudah sakit berat baru kita mau bersedekah. Jangan sampai pula kita sudah jatuh bangkrut, sudah nggak punya apa-apa baru punya keinginan mau sedekah. Jangan terlambat ya Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Ayo nih, saya woro-woro ngajak nih, kita ada lembaga namanya Lembaga Ambil Zakat Nasional Dewan Dakwah ya. Silahkan menyalurkan ke situ. Nanti di video akhirnya ada nomor rekening di situ ya. Mari kita sama-sama saling bantu membantu ya, anak-anak kita ya kan, orang-orang miskin, orang-orang duafa di pedalaman, para dai-dai yang mengajarkan Islam di pedalaman ya kan, para orang-orang pemulung yang tidak mampu, mobil khusus ya. Nah, di sini ada Airbus, air minum buat santri, memberikan layanan terbaik kepada anak-anak santri. Ini adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih. Nah, dialah orang-orang terbaik ya kan, karena yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya insya Allah. Nah, ayo kita support ya. Dengan 8.000 itu kita akan kirim 1 galon ya. Itu juga galonnya Masya Allah. Itu kita bertemu dengan salah satu donatur yang memberikan layanan. Dia menjual air heksagonal. Air heksagonalnya itu air yang pH-nya alkali tinggi ya, 7-9. Air heksagonal itu air yang mineralnya sudah teratur baik ya. Air heksagonal itu kandungan oksigennya itu sangat baik, tinggi, sehingga untuk mensuplai kesehatan kita sangat baik. Jadi Masya Allah, jika jual di pasar umum itu hitungan botol 1.500 cc atau 1,5 liter itu sudah belasan ribu. Dan dia produksi ini 1 galonnya dijual juga dengan belasan ribu rupiah ya. Dengan niatnya beliau juga mau membantu anak-anak ini mendapatkan air yang baik. Jadi yang dia memberikan harga 8.000 itu adalah air heksagonal ya. Ayo kita memberikan layanan terbaik kepada mereka, makhluk-makhluk terbaik ini kita berikan minuman yang terbaik juga. Airbus sangat terjangkau, sangat mudah, banyak manfaat. Air minum buat santri 1 galon bisa untuk puluhan santri. Bayangkan doa-doa mereka ya, dari orang-orang yang lisannya terjaga dari perkataan yang tidak baik, dari lisan-lisannya yang selalu mendoakan kepada
para donatur ya, dari lisan-lisannya yang selalu ya berkumandang ayat-ayat Allah setiap saat. Mudah-mudahan ya doa dari mereka-mereka ini sampai juga ke kita para donatur ini ya, memberikan doa-doa ya yang diijabah oleh Allah tanpa kita ketahui sama sekali ya. Asbab bisa jadi tadi ya, seorang pelaku maksiat aja menolong binatang yang najis, Allah angkat masalahnya, Allah angkat dosa-dosanya, dan Allah ganti dengan iman yang kuat dan dia sadar. Masya Allah, apalagi kita membantu anak-anak yang sedang belajar Al-Quran. Ya, panjang lebar ibu bapak yang dirahmati Allah, inilah salah satu kegiatan kita hari-hari yang non-stop. Dari mulai bangun tidur selesai sudah ada acara LBS ya, lesehan pada subuh harus dikawal, suatu media atau suatu tempat sarana untuk menginformasikan kegiatan dakwah secara online, streaming ya, berganti-ganti ustadz. Nah, insya Allah dari subuh kadang sampai malam kita ini beraktivitas. Ya, semua kebaikan datangnya dari Allah ya. Kekeliruan, kesalahan tentu datangnya dari hamba Allah, makhluk saja. Semoga kita diampuni dari segala aktivitas kita. Semoga Allah menguatkan iman kita. Semoga Allah memberikan kita istiqomah terus ya, iman kita ini sampai insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo bersama-sama ya kita membantu saudara-saudari kita. Kalau kita tidak mampu ya dengan duduk membersamai mereka, dengan memberi support air minum, dengan semarak sedekah makan untuk rakyat, atau mungkin menyediakan fasilitas pendidikannya, semoga ya ini menjadi wasilah Allah mengangkat semua derajat, Allah mengangkat semua masalah kita, Allah memberikan jawaban-jawaban, solusi kepada semua problem-problem yang kita hadapi. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.